akan melakukan tutorial melakukan analisis faktorial ANOVA. Di sini permasalahannya adalah saya ingin meneliti apakah ada pengaruh ruang belajar dengan ruang ujian VB1 yaitu ruang belajar, VB2 yaitu ruang ujian terhadap nilai seorang siswa, begitu ya. Nah, situasi ruang belajar adalah siswa saya manipulasi menjadi dua, ya, yaitu siswa belajar di sitting room atau ruang kelas dan di exam hall atau di ruang ujian, ya. Sementara situasi ruang ujian juga sama gitu ya. Siswa melakukan ujian di ruang kelas dan di ruang ujian. Variabel tergantungnya adalah nilai. Di sini kita ingin melihat apakah interaksi antara ruang belajar dengan ruang ujian ini mempengaruhi nilai seorang siswa. Nah, di desain faktorial ANOVA, di sini desain kita adalah 2 kali 2. Maksudnya di sini kita memiliki dua variabel bebas, yaitu ruang belajar dan ruang ujian. Sementara kondisi pada ruang belajar itu ada dua, yaitu sitting room dan exam hall. Sementara kondisi pada ruang ujian atau level ruang ujian itu ada dua, yaitu sama juga, sitting room dan exam hall. Nah, makanya desainnya 2 kali 2, gitu ya. Karena ini ANOVA, maka kita membagi, skenarionya adalah kita membagi siswa menjadi kombinasi antara ruang belajar dan ujian itu tadi, di mana 2 kali 2 adalah 4. Oh, berarti kita membagi siswa menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, kita kondisikan dia belajar di ruang kelas dan ujian juga di ruang kelas. Oke. Sementara kelompok 2, dia belajar di ruang kelas dan ujiannya di ruang ujian. Kelompok ketiga, dia belajar di ruang ujian, ujiannya di ruang kelas. Kelompok terakhir, dia belajar di ruang ujian, ujiannya di ruang ujian juga. Nah, cara input untuk ANOVA adalah seperti ini ya, sama seperti uji beda. Jadi variabel bebas 1 kalian tuliskan kombinasi dari tadi ya, kodenya ya, sitting room dan exam hall. Atau kalau mau sederhana ya bisa 1 dan 2 begitu ya. Sitting room misalnya dikodekan 1, exam hall dikodekan 2 begitu ya. Jadi di sini paduannya adalah 1 1 1 2 21, 22. Sitting room, sitting room, sitting room, exam hall, sitting room, exam hall, exam hall. Begitu. Nah, kemudian untuk VT-nya, jangan lupa ini kita ubah menjadi continuum ya, variabelnya, karena ini adalah variabel interval, sehingga nanti tandanya di sini akan berubah. Nah, untuk analisis kita bisa langsung menuju ke sini, ke ANOVA. Teman-teman klik opsi nomor 2 yaitu ANOVA. Nah, di sini kita lihat di dialog ini ada dua variabel, dua jenis variabel, yaitu dependent variable dan fixed factor. Nah, karena tadi kita bertujuan untuk menguji atau mengetahui pengaruh ruang belajar dan ruang ujian, maka ruang belajar dan ruang ujian ini adalah faktor atau variabel bebas. Ya, kita masukkan di sini. Kemudian dependent variable adalah variabel tergantung alias variabel yang dipengaruhi, yang mana adalah nilai. Oke. Nah, kemudian kita perlu mencentang-centang. Pertama yang kita centang adalah overall model test. Karena kita ingin tahu, overall model enggak ya. Yang kita tidak perlu mencentang ini ya. Yang kita centang adalah partial eta square. Ya. Partial eta square ini adalah salah satu jenis effect size untuk mengetahui pengaruh berapa persen varians di variabel tergantung itu dipengaruhi oleh varians di variabel bebas.
Untuk model ini sudah kita bisa biarkan. Untuk uji asumsi di sini sudah lengkap ya. Ada tes homogeneity, ada normality, dan QQ plot. Nah, jadi normality-nya nanti kita bisa lihat dari tabel dan juga dari plot. Kemudian untuk kontras kita tidak akan belajar kontras di sini. Yang kita lihat di sini untuk post hoc. Nah, post hoc ketika level dari masing-masing variabel bebas kita 2 itu tidak perlu dilakukan. Sehingga kita hanya perlu melihat post hoc pada interaksi antara ruang belajar dan ruang ujian. Nah, untuk melihat kemudian untuk dilakukan post hoc, tentu saja ketika ada analisis dalam analisis, itu nilai p-value-nya harus disesuaikan, teman-teman. Karena kalau tidak disesuaikan, nanti akan ada family wise error, gitu ya. Nah, error yang terjadi ketika p-value itu digunakan untuk analisis berkali-kali. Sehingga p-value-nya ini perlu dikoreksi. Nah, ada berapa jenis koreksi ya yang ada di sini. Teman-teman bisa lihat. Nah, kita biasa menggunakan koreksi Tukey dan Bonferroni. Nah, semoga ini sudah teman-teman pelajari juga di statistika dasar. Jadi koreksi Bonferroni dia sifatnya lebih ketat begitu ya. Sehingga dia lebih rentan mengalami error tipe 2. Di mana kita menolak hipotesis. Error tipe 2 itu di mana kita menerima hipotesis 0 padahal hipotesis 0 itu salah. Alias kita mengatakan tidak ada hubungan padahal seharusnya ada hubungan. Sementara Tukey ini dia sifatnya lebih moderat ya, Tukey LSD. Nah, di sini keputusan ada di tangan kalian. Kalian mau menggunakan yang mana? Cuma di sini saya akan menggunakan Tukey. Nah, untuk effect size pada analisis post hoc yang dia cuma menguji beda 2 kelompok, kita bisa menggunakan Cohen's d. Nah, ini nanti bisa dilaporkan efek size ini ketika ada hasil post hoc yang sifatnya signifikan. Ingat ya, taraf signifikansi adalah 0,05. Sehingga signifikansi di atas 0,05 itu bisa kita simpulkan bahwa hipotesis 0 diterima. Hipotesis alternatif ditolak. Sementara signifikasi di bawah 0,05 itu sebaliknya, di mana kita menolak hipotesis 0. Nah, sekarang ke result. Apa yang kita lihat terlebih dahulu? Pertama, kita bisa melihat di normality-nya dulu. Ya, pertama tentu jumlah n gitu ya. Tapi katakanlah n itu sudah sesuai ya. Maka di sini kita lihat ke normality. Nah, menurut plot ini, jadi titik-titik ini ada di sekitaran garis. Dan itu dikonfirmasi juga dengan Shapiro-Wilk test. Ya. Sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa residual data kita itu bersifat normal. Yang kedua adalah tes homogeneity of variance atau Levens test. Di sini melihat apakah variance antar kelompok ya, itu sifatnya homogen. Nah, varians dikatakan homogen ketika P di atas 0,05. Cara melaporkannya nanti sama ya dengan F sama dalam kurung df1, df2 sama dengan nilai F dijelaskan P lebih dari 0,05. Artinya bahwa data pada keempat kelompok atau varians pada keempat kelompok itu memenuhi asumsi homogenitas. Nah, karena uji asumsi sudah terpenuhi, kita bisa move on ke ANOVA. Nah, di hasil ANOVA ini ada 3 hasilnya ya, ada 3 efek yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah main effect ruang belajar, kedua adalah main effect ruang ujian, dan interaction effect antara ruang belajar dan ruang ujian. Nah, di sini kita lihat bahwa pengaruh ruang belajar itu signifikan ya, dengan F 1,76 sama dengan 6,865
P kurang dari 0,05 dan partial eta square sama dengan 0,08. Artinya, ruang belajar itu berpengaruh secara signifikan terhadap nilai ujian dengan pengaruhnya sebesar 8,3%. Sementara itu ruang ujian dengan F 1,76 sama dengan 0,346. Karena F kurang dari 1, kita bisa simpulkan bahwa pengaruh dari ruang ujian itu tidak signifikan. Nah, untuk interaksi antara ruang belajar dan ruang ujian, kita ketahui sangat signifikan. Dengan F 1,76 sama dengan 12,05, P kurang dari 0,01, partial eta square sama dengan 0,137. Artinya, interaksi antara ruang belajar dan ruang ujian itu berpengaruh secara signifikan dengan nilai. Ya. Nah, karena dan besar pengaruhnya itu adalah 13,7%. Sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model kita. Nah, kemudian karena interaksi ini signifikan, kita bisa melihat ke post hoc. Nah, seperti yang sudah saya terangkan di video sebelumnya juga, di sini kita lihat nilai-nilai yang signifikan ternyata tidak semuanya signifikan ya. Yang signifikan itu hanya membandingkan perbandingan pertama dan perbandingan ke-5, di mana ini membandingkan mahasiswa kelompok yang belajar di sitting room dan ujian di sitting room dengan kelompok yang belajar di sitting room dengan yang ujian di exam hall, itu bedanya cukup signifikan, yaitu 0,02. Oh, berarti di sini ngaruh ya, kalau orang itu belajarnya di ruang kelas, ujiannya, ya ruang ujiannya berbeda kan? Hasilnya bedanya juga signifikan. Oh, berarti ruang ujian itu ngaruh ya. Oh, tetapi ternyata beda dengan sini ya. Ternyata ya kalau dia belajar di ruang kelas, ruang ujiannya itu ngaruh gitu ya. Karena T-nya ini positif, berarti ketika dia belajar di ruang kelas, ujian di ruang kelas, nilainya itu lebih baik daripada ketika dia ujiannya di ruang ujian. Karena di sini ruang ujian ini tidak signifikan, kemungkinan besar yang menyebabkan ini adalah karena ruang ujian dan ruang belajarnya itu sama, yaitu sama-sama di ruang kelas. Nah, sementara yang lain ini tidak signifikan kecuali perbandingan nomor 5 yang membandingkan antara kelompok yang belajar di ruang kelas, ujian di ruang ujian, dengan kelompok yang belajar dan ujian di ruang ujian. Bedanya sangat signifikan. Nah, ini bedanya sangat signifikan. Oke, berarti ini bisa memperkuat argumen kita juga. Oh, bahwa memang ketika seseorang itu ujian belajar dan ujian di ruang sama, nilainya tentu akan lebih tinggi daripada ketika dia ujian belajar dan ujian di ruangan yang berbeda. Nah, post hoc ini menguji kedalaman analisis kita begitu ya. Jadi nanti silakan mau kalian mau melihat di sudut mananya begitu ya. Cuman karena ini tidak signifikan, maka kita tidak bisa menginterpretasi lebih jauh lagi. Hanya dari dua hasil ini. Nah, kemudian di sini kita lampirkan juga, kita laporkan juga. Cara melaporkannya adalah T dalam kurung 76 sama dengan nilai T. Contohnya ya, untuk yang signifikan ini. Bahwa T 76 sama dengan 2,87. P kurang dari 0,05. Cohen's D sama dengan 0,908. Artinya, terdapat perbedaan signifikan antara kelompok yang belajar dan ujian di ruang kelas dengan kelompok yang belajar di ruang kelas dan ujian di ruang ujian. Gitu. Dan begitu seterusnya. Nah, kemudian kesimpulan itu bisa teman-teman interpretasikan dari hasil post hoc maupun dari hasil ini. Nah, kesimpulan tentu pertama kali yang disimpulkan adalah apakah hipotesis nol itu diterima atau ditolak, begitu ya. Kalau ditolak, kemudian teman-teman bisa mengambil kesimpulan juga dari
post hoc. Begitu. Nah, semoga jelas ya. Ini adalah contoh untuk melakukan analisis faktorial ANOVA menggunakan jam.